Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyaral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala kembali menampakkan kebesaran serta keagungannya dengan dilimpahkannya kepada kita begitu besar kenikmatan dan rahmat serta karunia yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada setiap hambanya yang berada di muka bumi ini. Dan seperti yang kita rasakan, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa dihitung, adalah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan ini dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan ini dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan ini dalamnya dilipat gandakan kebaikan. Bulan yang di dalamnya dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka sudah sepatutnya bagi kita, orang yang memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu mana lagikah yang engkau dustakan. Ma'asyaral muslimin, a'azani Allahu ayyakum. Bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya bagi kita, orang yang memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman duduk kita, sebagai teman berdiri kita, sebagai teman berbaring kita, sebagai teman berjalan kita. Karena sungguh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan-keutamaan bersama Al-Quran, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, sehingga akan menambah etos kita, menambah kesungguhan kita untuk senantiasa berada dekat dengan Al-Quran. Hadis yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang masyhur di telinga kita, hadis yang mungkin sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Masya Allah. Hal ini dikarenakan karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, mempelajari dan mengajarkannya adalah menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran akan menjadi sebaik-baik manusia dengan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian hadis yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Apakah hanya selesai sampai di situ? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan,
wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kemudian, aku tidak berkata bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, Allah yang begitu besar, senantiasa melipat gandakan kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka Al-Quran menjadi ladang pahala bagi kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak. Kemudian mungkin hadis yang terakhir di antara sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh ahli kalian Al-Quran, karena sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hari yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta, kekayaan, dan anak keturunan. Maka apa yang bisa diharapkan dari diri kita? Apa yang bisa diharapkan dari diri kita? Siapa yang tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu? Maka Al-Quran datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang dulu di dunia senantiasa membacanya, bagi orang yang dulu di dunia selalu bersama Al-Quran. Al-Quran datang sebagai penolong. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersemangat untuk membaca Al-Quran, terlebih di bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al alsinatina radban bi dzikrika wa radban bi kitabik. Ya Allah, jadikanlah lisan kami senantiasa basah dengan zikir kepadamu dan dengan kitabmu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, yang mana orang-orang bersama Al-Quran adalah menjadi keluargamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullih wa na'udhu bika min syarri kullih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.